Setelah kita melakukan 5 langkah untuk menentukan target pasar ini, hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah meluncurkan produk ke pasar. Peluncuran produk dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti 1. Melakukan soft launch terlebih dahulu untuk mengetahui animo pasar sebelum melakukan launching. 2. Hanya melakukan 1 kali launching. Dengan mengadakan soft launch, kita dapat memperkenalkan produk kita kepada kalangan tertentu saja terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk bisa menerima feedback kecil sebelum final launching produk. Penentuan: apakah perlu melakukan soft launch dahulu atau tidak didasari oleh 1. Kesiapan modal produk dan tim untuk mengatasi resiko dari launch, dan 2. Timeline atau tren, karena dengan melakukan soft launch otomatis membuat jadwal aktual peluncuran produk menjadi mundur. Hal ini tentu mempengaruhi penjualan, terutama untuk produk-produk yang berubah secara cepat mengikuti tren. Sebagai seorang wirausaha, kita harus selalu terbuka terhadap masukan dan hasil peluncuran produk. Ada kalanya meskipun persiapan dan analisis sudah dilakukan dengan sangat matang dan mendalam, produk tidak sukses di pasar. Kunci utama dari proses ini adalah belajar. Kita jadi mengetahui apa kekurangan atau kesalahan yang kita lakukan, sehingga dapat segera kita perbaiki dan hindari di kemudian hari. Hal ini menjadi bagian dari evaluasi, termasuk mengulangi 5 langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Perbedaannya banyak hal yang sebelumnya tidak tentu atau hanya berupa asumsi, sekarang menjadi lebih jelas. Hal ini juga bisa menjadi masukan yang lebih jelas untuk tim pembuat desain produk, sehingga produk semakin lama semakin sesuai dengan karakter pasar atau tren tertentu. Evaluasi juga perlu dilakukan atas proses peluncuran itu sendiri. Ada kalanya seluruh konsep dan target pasar sudah sesuai, namun pelaksanaan peluncuran dan cara pengenalan produk ke pasar yang kurang tepat. Misalnya, kita memilih target pelanggan kita berumur 25-35 tahun, tetapi kita hanya menjual dan memasarkan produk secara lokal atau offline, dan belum menggunakan website, media sosial, online channel yang lebih sering mereka gunakan. Pelanggan jadi tidak bisa mengetahui produk kita, dan mengakibatkan tidak terjadi pembelian sebanyak yang diharapkan. Hal ini tentunya juga menjadi masukan berharga untuk diperbaiki dan dihindari di kemudian hari. Sebagai penutup, pendekatan antara desain dan pasar dapat dilakukan dengan 2 cara. Berfokus pada pembeli atau customer oriented, atau berfokus pada produk atau product oriented. Proses pendekatan antara desain produk dengan pasar adalah suatu siklus yang terdiri dari 5 langkah. 1. Melakukan segmentasi pasar. 2. Menganalisis kompetitor. 3. Menentukan harga. 4. Membuat persona. 5. Melakukan market testing atau uji pasar. Karena merupakan sebuah siklus, maka setelah peluncuran produk, perlu dilakukan evaluasi kembali untuk memastikan produk semakin sesuai karakter pasar atau tren tertentu.